Halo teman-teman, kembali bersama channel Radio Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang materi listrik dinamis. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga like ya, dan teman-teman boleh berbagi pada teman yang lainnya. Oke, kita mulai. Oke, di sini ada yang namanya arus listrik. Saya kira teman-teman paham ya dengan yang namanya apa itu arus. Ini ada dua kata ya, ini arus dan listrik. Jadi arus itu merupakan aliran ya. Contoh misalkan seperti arus sungai kan seperti itu. Jadi arus itu adalah aliran. Nah, kemudian listrik ini adalah menyatakan bahwasanya itu adalah muatan. Oke. Nah, jadi arus listrik ini bisa dikatakan sebagai muatan yang mengalir, begitu. Oke. Nah, kemudian coba perhatikan gambar ini. Nah, tapi ada satu syarat yang harus dipahami, yaitu apa? Muatan itu dapat mengalir jika rangkaian itu dalam keadaan tertutup. Atau arus listrik itu, atau bahasa yang lainnya boleh dikatakan bahwasanya arus listrik itu hanya mengalir dalam suatu rangkaian yang tertutup. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, rangkaian tertutup itu yang bagaimana? Kan begitu. Jadi rangkaian tertutup itu adalah suatu rangkaian yang bermula dari suatu titik, ini misalkan dari sini ya, dari suatu titik, kemudian berkeliling dan akhirnya akan kembali ke titik tersebut. Jadi rangkaian yang bermula dari suatu titik ya, kemudian berkeliling dan kembali ke titik tersebut ya, kembali ke titik tersebut. Oke teman-teman. Nah, jadi setiap benda katakan yang bergerak pasti akan membutuhkan yang namanya waktu. Maka secara matematis ya, arus listrik itu adalah ya, banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam satu penghantar per satuan waktu, begitu. Atau boleh ditulis dalam persamaan matematik seperti ini, I sama dengan Q per T. Jadi Q ini menyatakan muatan, oke, T-nya waktu, dan I-nya itu adalah kuat arus. Jadi satuannya Q atau muatan itu adalah coulomb, lalu arus itu satuannya adalah ampere. Oke, nah ini tadi, ini yang harus catatan yang perlu diingat ya. Arus listrik dalam suatu rangkaian hanya dapat mengalir di dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, tadi sudah dijelasin apa itu rangkaian tertutup ya. Oke. Nah, jadi ketika arus itu mengalir ya di dalam sebuah kawat penghantar atau di dalam sebuah penghantar, maka jelas dia memiliki yang namanya penghambat ya. Oke, itulah nanti yang kita sering dengan katakan yang namanya hambatan ya. Hambatan kawat penghantar. Nah, jadi penghantar listrik itu ya jenisnya kan ada macam-macam ya. Ada yang terbuat dari logam, tembaga, kan begitu ya, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi hambatan itu. Oke. Nah, jadi logikanya seperti ini, analoginya seperti ini ya. Hambatan ini boleh kita ilustrasikan seperti jalan lalu lintas ya. Nah,
kalaulah misalkan ya, jalan lalu lintas itu lebar atau luas, maka pasti orang akan bisa mengendara kendaraan dengan cepat, dengan kelajuan cepat. Berarti kalau dia bisa mengendara dengan kelajuan cepat, berarti hambatannya kecil, kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau jalannya semakin panjang, berarti akan kemungkinan besar ya dia akan memiliki hambatan yang besar atau berbagai hambatan. Artinya apa? Ya, itu analoginya ya. Berarti hambatan itu berbanding lurus terhadap panjang kawat pengantar, sama seperti tadi jalan lalu lintas, dan juga berbanding terbalik dengan yang namanya apa? Itu secara matematis ya. Hambatan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Analogi tadi seperti itu. Semakin sempit jalan itu, ya, maka orang akan semakin susah untuk bergerak, begitu. Oke. Nah, secara matematis dapat dituliskan bahwasanya R atau hambatan itu sama dengan rho. Nah, rho ini adalah jenis dari hambatan itu. Oke. Rho dikali L per A. Ini persamaan hambatan secara matematis. Oke, teman-teman ya. Nah, kita kemudian masuk ke dalam hukum Ohm. Ya, saya kira teman-teman tidak asing dengan ini ya. V sama dengan I kali R atau V per I sama dengan R. Ya, ini R sama dengan V per I. Nah, ini untuk hukum Ohm. Oke, V itu tegangan, R itu hambatan, I sama dengan kuat arus. Oke. Nah, kemudian ternyata kan begitu. Ketika muatan itu bergerak dalam sebuah penghambat, dalam sebuah kawat pengantar, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar dari hambatan itu sendiri. Nah, jadi sama halnya seperti ini. Ya. Apa yang terjadi jika kawat pengantar itu dipanaskan? Kan begitu. Ya. Oke, atau ketika kawat penghantar itu diberikan kalor atau dipanaskan, ya, maka kan begitu, ya, maka jelas hambatan daripada kawat pengantar itu akan berubah. Jadi semakin tinggi suhu kawat pengantar, ya, maka hambatannya juga akan semakin besar. Artinya seperti ini, dalam suatu batas perubahan suhu tertentu, maka perubahan fraksi hambatan jenis, ya, jadi saya ulangi, dalam suatu batas perubahan suhu, oke, maka perubahan fraksi hambatan jenis ini fraksi hambatan jenis ini, ya, sebanding itu dengan katanya perubahan suhu. Jadi perubahan ini ya, oke, perubahan fraksi hambatan jenis ini hambatan jenis ya, oke, sebanding itu dengan yang namanya perubahan suhunya. Artinya apa? Kalau suhunya naik, maka akan terjadi juga suhunya berubah, maka akan berubah juga hambatan jenisnya. Ya, jadi kalau hambatan jenisnya berubah, ya, maka akan berubah hambatannya. Oke, teman-teman. Berarti kalau apa namanya, R-nya ini sebanding dengan rho dengan hambatan jenis, berarti hambatan R-nya ini juga akan sebanding dengan apa? Atau hambatan ini berbanding lurus dengan apa? Perubahan suhunya. Oke, berarti kalau ini delta rho per rho 0 atau perubahan hambatan jenis berbanding dengan hambatan jenis awal, ya, maka ini juga boleh diganti dengan apa? Delta R. Kenapa? Karena sebanding gitu loh. Nah, berarti delta R per R0 hambatan awal
Kan begitu. Nah, ini bisa diubah dalam secara matematis ya. Delta rho sama dengan rho 0 alfa dikali delta T. Oke, teman-teman. Dari persamaan ini ya, rho 0 ini, rho 0 ini atau hambatan jenis pada keadaan suhu awal, jadi suhu awalnya itu sudah ditetapkan, biasanya ditetapkan ya, itu besarnya adalah 20 derajat Celcius. Ya, jadi rho 0 ini suhunya itu sudah ditetapkan besarnya adalah 20 derajat Celcius. Nah, alfa ini apa? Alfa ini adalah koefisien suhu hambatan jenis. Koefisien suhu hambatan jenis. Gitu. Ya, ini hampir mirip sih ini dengan yang namanya ketika kita belajar yang namanya pemuaian. Ya, pemuaian itu kan gini, delta L sama dengan L0 alfa delta T. Jadi itu mirip seperti ini. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau berubah panjangnya, maka sebanding dengan perubahan suhunya. Itu dulu ketika belajar yang namanya pemuaian. Oke, jadi itu bisa persamaan itu bisa dianalogikan kemari ya. Oke, teman-teman. Nah, lalu ini kan delta R. Ya, delta itu kan perubahan. Jadi delta R ini bisa kita ganti ya menjadi R hambatan akhir dikurang hambatan awal, gitu saja. Karena sudah pasti bahwa saya hambatan akhirnya ketika suhunya naik itu lebih besar daripada hambatan awalnya. Kan gitu. Jadi delta ini difleksibelkan aja gitu loh. Yang besar kurang yang kecil. Itu aja kalau mau simpelnya begitu. Oke ya. Jadi nggak usah terlalu berfisika itu apa namanya fisiknya dipahami benar gitu. Karena dari fisik itu kita berangkat menurunkan sebuah persamaan yang sering teman-teman katakan sebagai rumus kan begitu. Oke ya. Nah, ini delta R bisa dirubah menjadi R dikurang R0. Maka R itu sama dengan secara matematis ya. Nah, delta R ini kan kalau kita ubah nanti begini ya. Ini di sini contohnya delta R kita ubah menjadi R dikurang R0. Ini R dikurang R0. Berarti R0-nya ini kita pindah ke ruas kanan ya, nanti di sini. Oke. Kita pindah ke ruas kanan jadi begini. R0 R di sini jadinya R sama dengan R0 alfa delta T tambah apa? Kenapa tambah? Karena minus ini kalau pindah ke sebelah itu menjadi R0. Jadi menjadi R0 alfa delta T tambah R0 gitu. Maka persamaannya secara matematis bisa ditulis menjadi R sama dengan R0 buka 1 tambah alfa delta T. Begitu teman-teman. Oke, saya kira teman-teman bisa paham. Karena ini persamaannya ya, ini sama seperti persamaan pemuaian ya. Nanti teman-teman boleh buka ya materi-materi tentang pemuaian begitu ya. R sama dengan R0 buka 1 tambah alfa delta. Alfa ini adalah koefisien. Oke. Nah, jadi kalau dia di pemuaian begini, L sama dengan L0 buka 1 tambah alfa delta T, tutup begitu. Jadi disimpulkan bahwasanya, jadi diingat teman-teman ya, ketika suhunya naik, maka hambatannya itu akan naik. Kan gitu. Kenapa naik? Karena berubah. Ini dia, berubah hambatan jenisnya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang hambatan listrik itu bisa diubah-ubah atau bisa disusun secara seri dan paralel. Nah, sekarang kita akan bahas di situ ya. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan ini susunan seri. Susunan seri atau paralel penghambat listrik. Nah, kalau ada beberapa hambatan disusun secara seri seperti ini, dia sejajar semua seperti ini ya. Oke. Nah, katakan seperti ini gambarnya. Oke. Nah, rangkaian seri itu fungsinya satu ya, untuk memperbesar hambatan bisa. Karena apa? Kalau hambatan itu disusun secara seri semakin panjang, ini kan analoginya gini bang. Analoginya kan seperti ini.
Ini hambatan, 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 hambatan. Kalau disambung ini terus makin panjang, maka hambatannya semakin besar. Kita ingat tadi materi yang sebelumnya, yang tadi sudah dijelasin. R itu, hambatan itu sebanding atau berbanding lurus terhadap panjang daripada kawat pengantar. Jadi sama seperti ini. Kalau semakin panjang ini akan semakin apa? Semakin besar atau makin memperbesar apa? Hambatan. Nah, jadi bagaimana penghitungan secara matematis supaya hambatan itu ketika digabungkan beberapa nilainya makin besar? Maka secara matematis ya yang digunakan adalah penjumlahan aljabar biasa. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah sampai Rn. Artinya sampai seberapa banyak hambatan itu. Oke. Karena apa? Dia fungsinya tadi memperbesar hambatan ya. Begitu. Nah, kemudian arus yang mengalir ya di R1, di R2, di R3 atau di hambatan 1, 2, 3 dan sampai ke N itu semuanya sama. Ya. Jadi arus yang mengalir di R1, R2, R3 itu semuanya sama. Milik bersama, begitu. Ya, tidak beda-beda. Ya, kalau misalkan di R1 20 ampere, maka di R2, di R3, R6 atau Rn itu juga sama. Begitu. Oke. Nah, tetapi kalau tegangannya, oke. Kalau tegangannya dari rangkaian seri itu berbeda-beda. Jadi tegangan di 1, tegangan di 2, tegangan di 3 ya atau sampai tegangan di N ya, itu semuanya dijumlah. Itu. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, ini V1, V2, V3. Jadi jumlah tegangan V1 jumlah dengan V2 dengan V3, V1 tambah V2 tambah V3 misalkan yang 3 ini itu merupakan ya jumlah atau total dari tegangan sumbernya. Begitu. Oke ya teman-teman. Nah, makanya dikatakan rangkaian seri itu adalah satu memperbesar hambatan, kedua adalah membagi tegangan. Jadi rangkaian seri itulah pembagi tegangan. Begitu. Oke, itu rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel. Jadi paralel ini kebalikan daripada rangkaian seri. Oke. Nah, jadi kalau dia di seri memperbesar, di paralel memperkecil. Nah, kenapa? Nah, ini analoginya ya. Ini analoginya kita buat. Ketika hambatan itu disusun secara paralel, maka sama saja artinya kita memperluas. Begitu. Ya, kalau tadi kita analogikan di jalan raya, sama aja kita artinya memperluas jalan raya, kira-kira seperti itu. Berarti kalau semakin luas keadaan jalan lalu lintas itu, berarti kan semakin kecil hambatannya begitu. Nah, jadi artinya dia memperkecil hambatan. Secara matematis bagaimana memperkecil hambatan? Ya, dijumlahkanlah dia tapi dalam bentuk begini, bilangan pecahan. Ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 sama dengan dan seterusnya sampai dia Rn, hambatan ke N. Nah, kemudian bagaimana dengan arusnya? Arusnya dia akan berbagi. Itu. Tadi kalau di sini arusnya sama, di sini berbagi arusnya. Jadi arus di I1 dengan I2, I3 itu merupakan ya total daripada ini. Totalnya ke arus 1, 2, 3 ini itu merupakan sumber begitu. Ya, kebalikan dari seri deh. Jadi bagaimana tegangannya? Tegangannya itu sama. Ya, kalau di sini jumlah, di sini sama. Nah, jadi teman-teman apa namanya ya? Rangkaian paralel itu ya sering dikatakan sebagai rangkaian pembagi arus. Ya. Fungsinya satu dia untuk memperkecil hambatan, ya kan? Kemudian juga dia akan membagi arus.
Nah, jadi kebalikannya, saya ulangi, kalau seri dia untuk memperbesar hambatan, paralel memperkecil. Kan gitu. Kalau seri dia untuk membagi tegangan, kalau di paralel membagi arus begitu. Oke teman-teman. Sebenarnya masih banyak yang mau kita jelasin, tapi saya sudahi dulu sampai di sini materinya. Di video selanjutnya nanti akan kita lanjut ke materi berikutnya ya, tentang hukum Kirchhoff, tentang daya. Oke teman-teman. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Saya sudah sampai di sini. Semoga teman-teman semakin paham ya, tetap paham. Nanti kalau kira-kira kurang mengerti, ulang lagi videonya. Oke teman-teman, saya ucapkan kepada teman-teman tetap semangat, jangan pernah menyerah ya. Teman-teman boleh berbagi dengan yang lainnya, atau teman-teman boleh share video ini kepada teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lainnya juga mendapatkan video seperti ini, seperti teman-teman juga. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.